Waktu baginda Nabi berdagang, Iya. baginda Nabi mencatat tidak? Pasti mencatat. Catat ya. Iya. Untung rugi, laba rugi, begitu ya. Betul. Baginda Nabi kemudian dititipi amanah. Iya. Baginda Nabi mencatat atau tidak? Harusnya iya. Harusnya mencatat. Jadi beliau itu memberikan pelatihan baca tulis untuk anak-anak sekolah. Tiba-tiba di satu tempat ada anak sekolah bertanya, "Pak, mengapa Bapak mengajarkan kami membaca? Maksudnya bagaimana?" Bukankah Nabi kita itu tidak bisa baca tulis, Pak? Jadi itu teladan kita. Itu bingung beliau menjawabnya. Bagaimana? Yang berasal dari ibu kota disebut ummi, begitu. Itu pertama. Yang kedua, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mukjizat diturunkan di tengah-tengah kaum yang justru menguasainya. Misalnya begini, kepada Nabi Musa alaihissalam diturunkan mukjizat dapat mengubah tongkat menjadi ular, karena di sekitar mereka waktu itu ada tukang-tukang sihir yang ahli melakukan hal-hal yang dianggap gaib dan sebagainya. Maka turunlah mukjizat ini. Artinya pencapaian sihir waktu itu zaman Nabi Musa sudah cukup tinggi. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, pencapaiannya itu, mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan dan menghidupkan orang yang mati. Apapun puncak pencapaian medis begitu, tidak ada yang seperti Nabi Isa alaihissalam menghidupkan yang sudah mati. Artinya waktu itu orang sudah banyak penyakit, banyak tabib juga, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh tabib di zaman Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula ketika Al-Quran turun, sebetulnya kesusastraan Arab waktu itu sudah berada pada puncaknya. Justru karena itu Al-Quran turun, karena dia menjadi dalam tanda petik mukjizat, mengalahkan karya-karya sastra yang ada waktu itu. Dan yang menikmati karya sastra itu adalah orang yang sudah juga sampai pada evolusi bahasa yang tinggi. Begitu. Jadi umat itu sebetulnya yang disebut umminya merujuk kepada penduduk Mekah, penduduk ibu kota. Bukan berarti buta huruf. Saya pernah ditanya oleh seorang kawan kita almarhum, penggiat baca tulis yang dahulu keliling Indonesia. Semoga doa kita untuk beliau. Jadi beliau itu memberikan pelatihan baca tulis untuk anak-anak sekolah. Tiba-tiba di satu tempat ada anak sekolah bertanya, "Pak, mengapa Bapak mengajarkan kami membaca? Maksudmu bagaimana?" Bukankah Nabi kita itu tidak bisa baca tulis, Pak? Jadi itu teladan kita. Itu bingung beliau menjawabnya. Bagaimana? Nah, jadi ummi merujuk kepada Mekah, Ummul Qura. Adapun saya memahami secara khusus makna, kalau ada makna ummi yang artinya illiterate itu tidak selalu harus buta huruf ya. Illiterate itu yang diterjemahkan menjadi buta huruf, bagi saya yang dimaksud itu adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperoleh segalanya tanpa melalui guru. Jadi tidak ada guru mengajarkan membaca, tidak ada guru mengajarkan menulis. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimasukkan di situ bukan tidak bisa membaca dan menulis, tapi seluruh yang baginda Nabi terima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ada banyak lain sih sebetulnya menjawab teori buta huruf ini. Misalnya waktu baginda Nabi berdagang, baginda Nabi mencatat tidak? Pasti mencatat. Ya. Untung rugi, laba rugi, begitu ya. Baginda Nabi kemudian dititipi amanah. Baginda Nabi mencatat atau tidak? Harusnya iya. Harusnya mencatat. Kemudian baginda Nabi sampaikan dalam hadis, ajarilah anak-anakmu menulis. Baginda sendiri mengamalkan atau tidak? Harusnya iya. Iya. Seperti itu. Banyak sebetulnya dalil dari lainnya.